kerjanya itu dengan cara membuat orang yang mau transfer tersebut itu pikirannya kosong, hipnotis seperti itu, kemudian masuk ke nomor rekening saya yang 15 juta. Saya tidak percaya loh apabila ada jin atau setan mampu menggandakan uang sebagaimana yang sering kita dengar dari media sosial dan TV. Terus bagaimana Mas? Saya lebih percaya apabila yang dilakukan jin dan setan itu untuk menggoda manusia sesuai dengan logika kita, logika manusia. Maksudnya bagaimana Mas? Kayaknya seru nih, ada tambahan ilmu bagi saya. Ya Tat, saya menyesal telah mengikuti bisikan dari mereka. Karena ketika mengikuti bisikan mereka, maka kondisi kita makin lemah lagi. Pernah suatu saat saya lagi terhimpit, tidak punya uang. Ternyata ada bisikan dari jin yang mengatakan, mau tak kasih uang? Maka saya jawab, ya. Ternyata beberapa saat kemudian bunyi klunting di HP saya, yang mana itu adalah tanda bahwa ada transfer ke nomor rekening saya. Ketika saya lihat ternyata ada uang masuk melalui transfer ke nomor rekening saya itu jumlahnya lumayan, yaitu 15 juta. Cara kerjanya itu dengan cara membuat orang yang mau transfer tersebut itu pikirannya kosong, akhirnya tidak konsentrasi sehingga salah dalam menekan nomor rekening. Seperti dihipnotis seperti itu, kemudian masuk ke nomor rekening saya yang 15 juta tersebut. Maaf Mas, ini sependek pengetahuan saya ya, bahwa sesungguhnya jin atau setan itu akan menggoda kita sebagaimana kepercayaan yang kita percayai pada saat ini, atau juga disesuaikan dengan kondisi terlemah kita. Bila seperti Mas ini yang memang logis, maka akan digoda dengan hal-hal yang logis. Namun sebaliknya, ketika ada orang yang percaya pada hal-hal yang mistis, maka juga sama, akan digoda dengan hal-hal yang mistis. Contohnya ada sebuah cerita. Cerita ini benar atau tidaknya saya kurang tahu, tapi ada di dalam sebuah kitab pembelajaran bahasa Arab, yaitu judulnya Durusul Lughah Al-Arabiyah, kalau tidak salah di jilid 6. Seorang ulama mendatangi sebuah tempat yang mana tempat itu ada pohon besarnya, yang mana pohon besar itu disembah oleh masyarakat sekitar. Maka niatnya adalah untuk menebang pohon itu agar tidak ada kesyirikan di daerah tersebut. Maka waktu itu ketika dia mendatangi tempat yang ada pohon besar tersebut, maka dihadanglah oleh jin yang berada di situ. Bergulat mereka berdua, antara ulama itu dan juga jin tersebut. Maka karena niatnya benar di jalan Allah, maka biidznillah orang tersebut memenangkan pertarungan tersebut. Ketika mau dihabisi jin tersebut oleh ulama tersebut, maka jinnya mengatakan, mau apa kamu kesini? Akan menebang pohon ini agar tidak disembah oleh masyarakat. Maka jin itu mengatakan, dah begini saja, dah jangan berusaha untuk menebang pohon ini. Kamu akan saya berikan uang setiap hari. Nanti setiap pagi bisa kamu lihat di bawah bantalmu, akan ada uang di sana. Maka ulama ini pulang ke rumahnya sebagaimana biasa. Kemudian besoknya pagi-pagi dia lihat di bawah bantalnya, ternyata ada uang di sana. Itu berjalan sampai 3 hari. Kemudian di hari keempat dibuka lagi
bantalnya sebagaimana biasanya. Ternyata tidak ada uang di sana. Coba perhatikan, logis enggak? Ada uang di bawah bantal dan tidak ada orang yang menaruhnya. Ya tidak, Tat. Terus apa yang terjadi kemudian? Ulama ini marah dan mendatangi tempat tersebut. Maka ketika sudah dekat, dihadang lagi oleh jin yang beberapa waktu kemarin menghadangnya. Bergelut mereka berdua. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ulama tersebut kalah bertarung dengan jin itu. Karena apa? Karena niatnya bukan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena uang tidak diberikan pada hari itu. Seperti itu, Mas. Jadi seperti itu ya, Tat? Iya, Mas. Jadi kadang-kadang ada orang yang digoda dengan hal yang logis, ada orang-orang yang digoda dengan hal yang tidak logis. Kok kayak gitu? Nggak bahaya, Tat? Ya bahaya, tapi nggak seberapa insya Allah.